Adapun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Rasul SAW, salawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad alaihi salatu wasallam, obatnya hati, pengobatan buat hati. Kemudian beliau juga penyembuh buat badan kita, pemberi afiah buat badan kita. Beliau juga cahaya buat pandangan kita, buat keluarga, dan salam buat beliau SAW. Para ulama mengkoreksi. Yang pertama, salawat ini jelas bukan dari Rasul SAW. Nah, bukan dari Rasul SAW. Kalau bukan dari Rasul SAW, maka perlu dikoreksi. Ada apa nih? Kenapa kok ini lebih laris lagi dipakai oleh orang daripada salawat yang diajarkan Rasul SAW? Sebagian ulama mengatakan di sini ada pengkultusan Nabi yang tidak seharusnya. Nabi tidak mau dikultuskan. Posisi beliau adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sebagai afiatul abdan. Nabi itu penyembuh badan. Nabi itu sebagai obat buat hati. Kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memang diutus rahmatan lil alamin. Tapi yang terbaik tetaplah kita baca yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa benar sholawat tibbul qulub itu musyrik? Sholawat tibbil qulub atau sholawat nurul absar apa musyrik? Saya menghimbau kepada para penceramah, apapun penjenengan derajatnya, saya yakin penjenengan tidak lebih alim daripada ulama yang dulu, termasuk ulama yang menyusun sholawat tibbul qulub. Syekh Ahmad Ad-Dardir itu yang penyusun sholawat tibbul qulub. Orang-orang alim, orang-orang linuih, orang-orang wirai, orang-orang hafal Quran, tidak mungkin mereka hatinya kotor sampai kemudian rela syirik hanya demi mengarang sholawat. Tidak mungkin. Tolonglah penjenengan jangan buat sensasi. Kalau tidak setuju silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Tapi umat ini biarlah semua sholawat itu sah, boleh. Tidak ada sholawat syirik, itu tidak ada. Tidak mungkin para ulama membiarkan syirik bertebaran di kalangan umat Islam. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, Nabi SAW tidak mungkin dipertuhan sampai akhir zaman. Justru sholawat ini mengamankan Nabi dari dipertuhan. Sholawat tibbul qulub begini loh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat tibbul qulub, maknanya begini: ya Allah, berilah sholawat dan salam atau rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyembuh dan obat hati. Apa lalu menyebut Nabi Muhammad penyembuh dan obat hati terlalu syirik? Tidak. Itu pujian untuk Nabi. Semua yang baca sholawat sadar bahwa Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyembuh tibbil qulub, penyembuh hati, wadawaiha, dan obat hati. Iyalah, Nabi memang obat hati. Kita membaca sholawat kan juga tenang hati kita. Baik, nanti saya terangkan berikut. Makna berikutnya adalah
afiyatil abdani wa shifaiha, dan penyehat atau ya afiyah itu sehat ya, penyehat badan dan shifaiha dan obat badan, wa nuril absar wa diyaiha, dan cahaya penglihatan dan sinarnya. Dan kepada keluarga, kepada sahabat, moga-moga diberi selawat dan keselamatan. Itu maknanya. Yang dimasalahkan tuh Nabi sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai ya penyehat, sebagai cahaya. Ini soal bahasa sastra. Saya alhamdulillah pernah kuliah di Fakultas Sastra di Al-Azhar. Orang-orang yang punya dzauq lughawi, punya rasa bahasa, akan sangat menikmati susunan kata seperti ini. Penjenengan juga pernah dengarkan ada anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Nabi Muhammad dianggap syamsun. Mosok ya Nabi Muhammad srengenge? Bukan. Apa Nabi Muhammad cahaya di atas saya? Itu madah namanya. Madah itu pujian. Memang ya pujian seperti itu, tapi tidak sampai kepada tingkat syirik, mempertuhan Nabi Muhammad, tidak, mengkultuskan juga tidak, memuji. Nanti sholat burdah juga begitu, sholawat badar juga begitu. Ada wasilah-wasilah, ada pujian yang memang orang bisa salah.